Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview. Kita akan belajar bersama-sama mengenal salah satu dari jenis dapur yang bisa dibilang di dunia Tosan Aji ini termasuk dari jenis dapur langka sobat. Nah ini saya kebetulan di galeri saya ada dua buah dapur tersebut. Nah ini biar apa ya, biar saya takutnya gini loh, nanti sebelum saya jadikan sebagai sebuah bahan belajar di video, saya takutnya terus nanti termahar duluan, itu seperti itu. Nah itulah kenapa ini akan kita jadikan sebagai sarana untuk belajar bersama-sama mengenal dunia Tosan Aji, khususnya sobat dari dapur yang begitu langka atau dari dapur yang tidak begitu populer di dunia Tosan Aji. Oke. Tapi sebelum itu sobat, saya ingin mengajak Anda untuk melihat dulu dari salah satu batu antikan saya. Nah batu antik saya ini berbentuk dari sosok Semar. Ini pun juga akan saya tawarkan kepada Anda. Mungkin di antara sobat ada yang suka batu-batu antik seperti ini. Ini bukan batu cor-coran, tetapi ini adalah batu pahat, nah, berbentuk dari sosok Semar. Nah, karena memang beberapa di antara para pecinta Tosan Aji itu ada yang suka fanatik dengan sosok Semar. Karena apa? Karena dari filosofi yang terkandung di sosok Semar tersebut sangat menginspirasi gitu, seperti itu. Nah ini saya mendapatkan dulu dari teman saya batunya seperti ini. Monggo, mungkin di antara sobat ada yang berminat, silakan. Oke sobat, kita akan langsung saja untuk melihat seperti apa sih wujud dari pusaka yang mana tak bilang tadi bahwasanya untuk di pusakanya ini adalah salah satu dari jenis dapur langka. Nah di sini pun juga akan saya jadikan sebagai sebuah referensi adalah buku dapur sobat. Nah di buku dapur ini coba kita akan melihat ada sebuah dapur pusaka yang tidak begitu populer dan juga bisa dikatakan agak langka, yaitu dapur Panji Penganten. Nah Panji Penganten ini dia identik punya kembang kacang kembar, tapi di tempat yang sama, di gandek yang sama. Jadi gandek yang atas dan juga bawah ini ada kembang kacangnya. Kalau di Karnoti Nanding itu kan dia kembang kacangnya berada di depan dan juga di belakang, nah, di gandek dan juga di bagian wadidangnya. Tetapi kalau untuk di Panji Penganten ini kedua-duanya berada di depan, di bagian gandeknya ini sobat. Nah ini adalah salah satu dari jenis dapur yang cukup langka dan juga kurang begitu populer di dunia Tosan Aji, yang mana untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mendalami, melihat dan juga apa ya, mendalami dari filosofi dan juga tuah dari dapur Panji Penganten. Nah ini adalah pusaka yang dulu tak dapatkan dari salah seorang teman Tosan Aji saya dari Trenggalek. Nah untuk yang ini, dan ini warangkanya adalah warangka gawannya. Jadi warangka gawannya memang seperti ini. Hanya saja kemarin sudah tak serviskan ke tukang saya. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah pusaka ini adalah dapurnya dapur Panji Penganten. Nah Panji Penganten dan juga untuk di pamornya sobat, kalau Anda melihat ini pamornya pamor kelengan. Nah bentuk dari Panji Penganten itu sebenarnya ada bermacam-macam ya. Kalau Anda melihat ini, nah seperti ini seperti kayak dapur Tilam Sari, ada apa tikel alisnya. Kalau kita melihat di buku dapur, nah ini seperti ini, ada sogokannya. Ini pun juga namanya Panji Penganten. Dan di sini sobat, untuk di garis yang kedua ini pun juga dapurnya berbeda. Nah bentuk dari dapurnya berbeda, tetapi sama-sama namanya Panji Penganten. Nah sama halnya seperti kayak keris Karnoti Nanding. Karena Tinanding itu ada yang kerisnya itu lurus, ada juga yang kerisnya itu dia loop. Nah sama halnya dengan keris Panji Penganten seperti ini. Nah ini kalau Anda melihat sobat, untuk di kembang kacangnya antara yang ini dan juga yang ini dia ini berbeda. Nah tetapi kedua-duanya ini kalau menurut saya ini sama-sama masuknya di dapur Panji Penganten. Nah mungkin di antara sobat ini ada yang sedang apa ya, mencari referensi ataupun juga memiliki keris seperti ini tetapi tidak tahu namanya. Nah kita sekarang jadi tahu bahwasanya kalau kita memiliki pusaka yang seperti ini kembang kacangnya yang double kayak gini di atas dan juga di bawah, ini namanya adalah dapur Panji Penganten sobat. Nah, mungkin saya akan sedikit bacakan tentang filosofi
dari panji pengantin itu seperti apa sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia Tosan Aji. Nah sobat, sebelum saya ajak Anda untuk menguraikan seperti apa sih filosofi dan juga makna yang terkandung dalam keris dengan dapur panji pengantin ini, bahwasanya memang di dalam dunia Tosan Aji atau leluhur kita dahulu di dalam berbudaya itu memang sangat kompleks sekali, bahwa segala sesuatu itu pasti mempunyai maksud. Di dalam Tosan Aji, pembuatan sebuah dapur ataupun juga pamor itu ternyata memang mempunyai maksud-maksud tertentu, yang mana maksud itu diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Jadi segala sesuatu kehidupan sehari-hari itu dimaksudnya harus memiliki makna, itu kayak gitu sobat. Nah salah satunya adalah dapur panji pengantin ini. Nah ini adalah salah satu dari dapur unik dan juga masih tergolong apa ya, tidak begitu populer. Nah karena memang untuk jumlahnya sangat terbatas sekali. Ini adalah pusaka yang bisa dibilang apa ya, saya selama menjalani atau menggeluti dunia Tosan Aji, saya cuma mendapatkan dua ini sobat. Kedua-duanya ini kalau nggak salah, seingat saya dapatkan dari orang Trenggalek, tetapi dari orang berbeda. Nah kalau untuk yang ini duluan, lalu setelah itu saya mendapatkan ini. Khusus untuk yang pusaka yang ini sobat, ini baunya wangi. Jadi bau wanginya ini kayaknya adalah bau wangi mungkin minyaknya dahulu, ataukah mungkin dulu itu diasapi dengan asap kemenyan atau apa gitu sama pemiliknya yang dahulu. Yang pasti ini sudah dalam posisi sudah diwarangi, tetapi untuk di bau aslinya gitu loh, bau dari pusakanya kayaknya tidak hilang sobat. Nah mungkin di antara sobat pun juga ada yang punya pusaka seperti itu, setelah dibersihkan atau diwarangi ternyata masih bau wangi. Nah saya memang sempat memiliki beberapa, dan salah satunya adalah pusaka ini sobat. Oke, kita akan kembali untuk di pembahasan dari panji pengantin. Nah, panji pengantin ini adalah panji berasal dari dua kata, pan dan juga ji atau mapan marang kang siji. Maknanya adalah Tuhan itu satu yang merupakan sumber dan muara dari kesucian batin dan pikiran manusia agar bisa menggapai berkat dan karunia-Nya. Panji ini menggambarkan sosok laki-laki yang dapat diandalkan dan ideal dalam sisi kebaikan. Jadi khas dapur panji pengantin yakni sekar kacang kembar. Nah, sekar kacangnya ini kembar atau kembang kacangnya kembar pada gandik yang sama. Nah, pada gandik yang sama. Merupakan perwujudan dari penyatuan hubungan pria dan wanita untuk menggapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup dalam berumah tangga. Nah, maknanya atau apa ya, filosofinya adalah kembar ini seperti halnya kayak pria dan wanita, suami dan istri. Itu seperti itu. Zaman dulu sobat, dapur panji pengantin ini diberikan sebagai kancing gelung orang tua pada anaknya sebagai bentuk restu sekaligus amanat dalam menjalani hidup berumah tangga. Itu seperti itu. Jadi keberadaan dari panji pengantin ini sebagai sebuah simbolisasi restu orang tua kepada anaknya yang akan melangsungkan pernikahan dalam hidup berumah tangga. Itu seperti itu. Jadi sebagai kancing gelung, sebagai restu dari orang tua. Nah, kalau orang yang sudah berumah tangga yang sudah lama, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Karena apa ya? Karena untuk saya pribadi, saya pun juga sudah memiliki ini, sudah sangat lama banget juga. Sudah sangat lama untuk yang ini. Nah, kita ambil dari sisi positifnya, kita ambil dari sisi keilmuan, kita ambil dari sisi maksud filosofi yang terkandung dari keris panji pengantin ini sobat. Karena untuk di filosofinya ini sungguh sangat bagus sekali, yang mana perwujudan penyatuan hubungan pria dan wanita atau suami istri untuk menggapai kesejahteraan dan juga kesempurnaan hidup di dalam berumah tangga. Itu seperti itu kurang lebihnya sobat. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.